Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pembahasan selanjutnya mengenai integral garis dan integral koordinat silindris. Oke, untuk soalnya yang pertama ada diminta untuk menghitung integral dari integral C daerah C di mana X diketahui X pangkat 3 plus Y ds, dan C adalah kurva dari X sama dengan 3T dan Y sama dengan T pangkat 3 dengan nilai T itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk di sini kita langsung aja untuk rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Asal muasal rumus ini sebenarnya agak panjang dan sudah dibahas pada kalkulus 2, dan mungkin dari teman-teman juga sudah tahu kalau kita sudah diinformasikan mengenai asal muasal rumus ini cukup panjang ya. Jadi kita langsung aja ke pemakaian rumusnya. Oke, jadi pertama dengan rumus yang kita ketahui ini, pertama, jadi integral X pangkat 3 plus Y ds, ini kan kita masukkan di sini biar diketahui suatu fungsi X, Y. Jadi A sampai B ini itu adalah nilai T. Dan kita sudah tahu kalau nilai T-nya itu 0 sampai 1. Nah, untuk kemudian selanjutnya fungsi X, T, Y, T, jadi kita masukkan nilai X ke dalam T, dimana sudah diketahui kalau tadi X itu sama dengan 3T dan Y itu sama dengan T pangkat 3. Nah, kita masukkan karena X pangkat 3 plus Y bentuknya, jadi 3T pangkat 3 ditambah T pangkat 3. Nah, di sini isinya adalah turunan dari X terhadap T dipangkatkan 2 ditambah turunan Y terhadap T dipangkatkan 2. Nah, X itu kan sama dengan 3T, kemudian diturunkan terhadap T menjadi 3. Dan Y adalah T pangkat 3 diturunkan terhadap T menjadi 3T kuadrat. Sehingga dalam akarnya itu jadi 3 kuadrat ditambah 3T kuadrat dikuadratkan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadinya ini 27T pangkat 3 ditambah T pangkat 3 dikalikan akar 3 pangkat 2 ditambah 3T pangkat 2 dikuadratkan. Dapat 28T pangkat 3 dikali 3 dikali 1 ditambah T pangkat 4. Nah, ini dari mana 3-nya? Jadi ini kan 3 pangkat 2, terus ini 3T pangkat 2 dikuadratkan. Ini kan ini hasilnya adalah 9 ditambah 9T pangkat 4. Nah, di sini bisa kita keluarkan 9-nya. 9, 1 ditambah T pangkat 4. Nah, ini bisa kita keluarkan dari akar 9-nya, jadi keluarnya jadinya 3. Nah, di sini karena dia ketemu ada skalar juga di sini, 28 sama 3 itu bisa kita kalikan. Jadi 84 T pangkat 3 dikali akar 1 plus T pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan penyelesaiannya dengan integral tak tentu. Ini bisa dikeluarkan ya 84-nya. Jadi 84 integral 0 sampai 1 T pangkat 3 akar 1 plus T pangkat 4 dt. Nah, kita bisa pakai permisalan. Misal kita ketahui kalau U itu sama dengan 1 ditambah T pangkat 4. Dan DU, turunan dari U, sama dengan 4 T pangkat 3. Dengan turunan dari ini kan. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, sehingga menjadi 84
integral 0 sampai 1 T pangkat 3 dikalikan dengan U. Nah, ini maafin kurang dt. Sehingga bisa kita simpulkan kalau dt itu dt sama dengan du per 4 T pangkat 3. Nah, jadi lanjut lagi ke sini, T pangkat 3 dikali U. Nah, tadi dt, karena ini sekarang ada variabel U, berarti kita ubahkan ke du. Dan nilai du itu adalah dt per 4 T pangkat 3. Maaf, ini balik minus di sini. Berarti ini du per 4T pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret. Dan di sini kan seperempat, bisa keluar ketemunya sama 84. Jadi seperempat dikali 84 itu bisa kita punya 21 ya. 21 01 U DU. Ini ada yang ketinggalan enggak? Iya, ada yang ketinggalan. Nah, jadi ada yang ketinggalan itu ini tadi 1 tambah 4 T pangkat 4 ini itu akar. Jadi dia harusnya itu pangkat setengah. Jadi di sini U pangkat setengah. U pangkat setengah kita integralin kan jadinya 3/2 kan pangkatnya itu. Nah, jadi 3/2 kalau kita ininya apa sih, maju ke depan, kalau diintegralkan 3/2 ini 2/3 U pangkat 3/2 batas atasnya itu 1, batas bawah 0. Nah, ini bisa kita coret 21 dibagi 3, 7. 7 dikali 2, 14. Jadi 14 kali tadi U itu udah kita ketahui kalau dia itu adalah 1 plus T pangkat 4. Jadi 14 dikali 1 plus T pangkat 4 dipangkatkan 3/2 dengan batas 0 sampai dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini ya tadi ya, jadi 84 per 1/6 plus T pangkat 4 3/2. Ini nggak dikali seperempatnya, nggak dikali ke 84. Ini kan 84. Tadi kan seperempat diketemu 2/3. Kan seperempat ketemu 2/3. Dan jadinya 2/6. Sama ya. 1/6 dikali 84 ketemu sama dengan 14. Nah, kemudian kan hasilnya ini. Nah, kita masukkan kalau misalnya dia diberikan 0 dan 1 gitu kan. Jadi kita dalamnya dulu. Kita masukkan 1. Jadi 1 plus T pangkat 4 dipangkatkan 3/2. Jadi 1 plus 1 1 plus 1 pangkat 3/2. 3/2. Jadi kalau 3/2 itu kan dari 1 plus setengah. Nah, berarti pangkatnya ini bisa kita pisahin dong. Ada pangkat 1, ada pangkat setengah. Ini pangkat 1. Ini 1 plus 1 pangkat setengah. Nah, terus dikurang sama yang nilainya itu 0. Kan batas atas dikurang batas bawah. Jadi 1 ditambah 0
sama dikali 1 ditambah 0 pangkat setengah. Nah, ini kan jadi 14 dikali tambah 1 kan ini 2. Terus ini jadi 2 pangkat setengah, jadi akar 2. Nah, dikurang 1 ditambah 0, 0, 1 ditambah 0, diakarkan itu 1. Jadi 1. Oke, jadi hasilnya 14 kali 2 akar 2 min 1. Ini kalau teman-teman lanjutkan, masa hasilnya itu 25, sekian. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai koordinat silindris pada integral IPA 3. Di sini terdapat soal yaitu hitung integral EYdV dalam koordinat silinder di mana E merupakan sebuah benda padat antara x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 di atas bidang XY dan di bawah bidang Z sama dengan x plus 2. Namun sebelum kita membahas persoalan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, yaitu di dalam integral IPA 3 terdapat hubungan antara sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat silinder yang akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat, di mana x-nya itu sama dengan r cos theta dan y-nya sama dengan r sin theta. Selanjutnya, di dalam koordinat silindris integral IPA 3 terdapat bentuk umumnya, yaitu sebagai berikut. Dan yang akan kita pakai nantinya yaitu bentuk umumnya seperti ini, yaitu integral V dengan fungsi F, R cos theta, R sin theta Z, dikali R dz, dr d theta. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soalnya. Di soal dapat kita ketahui bahwa integral EYdV merupakan sebuah benda padat antara x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4. Kita sudah ketahui sebelumnya bahwa x kuadrat plus y kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Jadi, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 itu dapat kita rubah menjadi r kuadrat sama dengan 1 dan r kuadrat sama dengan 4. Di sini terdapat dua jenis r, maka dapat kita simbolkan bahwa r kuadrat sama dengan 1 itu adalah r1 dan r kuadrat sama dengan 4 adalah r2-nya. Jadi kita dapatkan hasil R1-nya sama dengan 1 dan R2-nya sama dengan plus minus 2. Dikarenakan R atau jari-jari tidak dapat bernilai negatif, maka hasil dari R2 ini adalah sama dengan 2. Dan kita dapatkan interval R itu dimulai dari 1 hingga 2. Selanjutnya dari soal juga kita dapat diketahui bahwa integral EYdV itu berada di atas bidang XY dan di bawah bidang Z sama dengan X plus 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perputaran yang dihasilkan oleh integral EYdV itu adalah satu putaran penuh. Jadi, dimulai dari 0 hingga 2pi. Selanjutnya, di soal juga diketahui bahwa integral EYdV itu berada di bawah bidang Z sama dengan X plus 2. Di mana di sebelumnya kita juga udah tahu bahwa nilai X ini dapat kita rubah menjadi R cos theta. Sehingga nilai Z sama dengan X plus 2 dapat berubah menjadi Z sama dengan R cos theta plus 2. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Di sini kita akan
bentuk integral E YdV ke dalam bentuk umum dari koordinat silindris integral IPA 3, yaitu sebagai berikut. Nah, integral E ini nantinya akan kita rubah sesuai dengan apa saja yang diketahui pada soal. Nah, di soal ini kita dapat mengetahui interval dari R, interval dari θ-nya, dan interval dari si Z-nya. Lalu urutannya bagaimana? Urutannya yaitu interval yang memiliki nilai konstan itu berada pada paling luar, dan integral yang bernilai fungsi itu ditaruh paling dalam. Sehingga pada soal ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kemudian dv-nya ini pada soal akan kita rubah menjadi bentuk umum juga. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, dv-nya ini dapat berubah menjadi r dz dr dθ. Dan fungsi y di sini akan kita rubah menjadi r sin θ. Kita juga sudah tahu sebelumnya bahwa nilai dari y itu sama dengan r sin θ, sehingga integral E YdV itu bentuk umumnya akan seperti ini. Jika sudah menjadi bentuknya seperti ini, dapat kita integralkan seperti pada umumnya. Yaitu pertama kita integralkan r kuadrat sin θ ini dengan berdasarkan dz-nya, yaitu akan berubah menjadi r kuadrat sin θ z dr dθ dengan interval dari 0 hingga r kuadrat dengan interval 0 sampai r cos θ plus 2. Lalu kita masukkan kedua interval ini ke dalam nilai z-nya. Berhubung jika kita masukkan nilai 0 ke dalam z-nya akan membuat fungsi r kuadrat sin θ z menjadi 0, maka dapat kita abaikan dan kita fokus untuk menghitung r cos θ plus 2 ke dalam fungsi ini. Dan akan seperti ini, yaitu r kuadrat sin θ dikali r cos θ plus 2 dr dθ. Nah, akan kita kalikan satu sama lain dan menghasilkan r pangkat 3 sin θ cos θ plus 2r kuadrat sin θ dr dθ. Selanjutnya kita akan integralkan kembali fungsi ini berdasarkan dr-nya dan akan menghasilkan fungsi 1/4 r pangkat 4 sin θ cos θ plus 2/3 r pangkat 3 sin θ dθ dengan interval 1 hingga 2. Lalu kita akan masukkan kedua interval ini ke dalam nilai r-nya dan akan didapatkan hasil seperti berikut ini, yaitu 15/4 sin θ cos θ ditambah 14/3 sin θ dθ. Selanjutnya, kita akan integralkan kembali fungsi tersebut berdasarkan dθ-nya dan akan kita dapatkan hasil yaitu 15/8 sin kuadrat θ dikurang 14/3 cos θ dengan interval dari 0 hingga 2pi. Dan interval 0 hingga 2pi ini akan kita masukkan sebagai pengganti nilai dari si θ-nya ini. Dan dapat dituliskan menjadi 15/8 sin kuadrat 2pi dikurang 14/3 cos 2pi dikurang 15/8 sin kuadrat 0 dikurang 14/3 cos 0. Di sini kita tahu bahwasannya sin kuadrat 2pi dan sin kuadrat 0 itu memiliki nilai sama dengan 0. Sehingga 15/8 sin kuadrat 2pi dan 15/8
sin kuadrat 0 itu akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan untuk cos 2pi dan cos 0 itu akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Sehingga dapat kita ketahui hasilnya min 14/3 dikali 1 dan itu akan menghasilkan min 14/3. Begitupun dengan min 14/3 cos 0 ini. Kemudian dari sini kita ketahui bahwasannya min ketemu min itu jika dikalikan akan berubah menjadi plus. Maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini, yaitu min 14/3 ditambah 14/3 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya integral EYdV dalam koordinat silinder itu memiliki hasil sama dengan 0. Sekian dari saya, terima kasih.